Perkenalkan, nama saya Ayus Arif Budiman dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2D. Di sini saya akan menceritakan sebuah peristiwa bersejarah tanah Jawa, yaitu proses terjadinya perjanjian Giyanti dan terpecahnya Jawa menjadi dua bagian. Perjanjian Giyanti itu sendiri merupakan sebuah perjanjian kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini menjadi suatu sejarah besar bagi Pulau Jawa karena dengan terjadinya perjanjian ini mengakibatkan terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian. Pengambilan nama Giyanti ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam perlafalan Belanda disebut Kianti, tetapi dalam penulisan ditulis dengan tulisan Giyanti. Tempat tersebut disebut tempat Dukuh Karten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Apabila kita masuk ke tempat penandatanganan perjanjian Giyanti tersebut, kita akan menemukan sebuah batu yang digunakan untuk duduk serta dijadikan sebagai meja. Tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk meredam api konflik Geger Pacinan yang telah berlarut-larut masa perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredamkan konflik mendapat sebuah hadiah tanah dari Pakubuwono II. Namun tanah yang diberikan itu rupanya menimbulkan kecemburuan, sehingga salah seorang mengeluhkan ketidakadilan terhadap hadiah tanah tersebut dan melaporkan kepada Gubernur Jenderal Baron, sehingga sebagai gubernur mengeluarkan sebuah keputusan membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Sehingga perlawanan ini mendorong Nicholas Hertings melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi, hingga Hertings sepakat dengan keputusan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, Pakubuwono II digantikan oleh Pakubuwono III, dan pada tanggal 4 November 1754 Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara Nicholas Hertings dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan ini kemudian disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Massel, dan kesepakatan ini menjadikan sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, dan disinilah terbelahnya Jawa menjadi dua bagian atau disebut dengan Palihan Nagani, dan menjadi naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Sinopati ing Ngalengka Sayyidin Panatagomo Khalifullah. Hingga pada tanggal 13 sampai 15 Februari 1755 diadakannya lagi pertemuan untuk meneruskan pembagian antara lain yaitu seperti keris, bahasa, tari, dan lain sebagainya. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok dari VOC. Pada tanggal 17 Februari 1756, ia hampir membakar keraton di Yogyakarta yang baru dibangun. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengakhiri dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 17 tahun 1757 dan menjadikan tanah Jawa kembali terbelah atau terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Sambernyawa mendapat
Surakarta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Lenawaya Nisesa Singapati ing Alengka Satya Raga Atara Adipati Surakarta Hadiningrat atau Raden Mas Said. Pada 1813, Gubernur Jenderal Thomas dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jawa menjadi terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa menjadi 4 wilayah pemerintahan, yaitu Pakualaman, Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran. Hingga pada saat ini, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran menjadi satu cagar budaya, sehingga menjadikan Jogja sebagai daerah istimewa. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.